Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang Anda punya. Dukungan Anda adalah penyemangat kami. Terima kasih. Oke lanjut. Bab 57-59 Siapakah saudara iparmu? Setelah pertempuran yang mengguncang seluruh kampus sekolah menengah pertama No. 1 kembali tenang seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah nama Kevin Ye sekali lagi muncul di peringkat kampus sekolah menengah pertama. Beberapa orang yang memiliki hal-hal baik untuk dilakukan bahkan membandingkan Kevin Ye dengan 4 gongsi agung sekolah menengah pertama, memanggilnya gongsi rakyat jelata yang malang. Terhadap bentuk sapaan ini, beberapa orang mengobrol dengan penuh minat, sementara yang lain juga mencemooh. Tentu saja, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, itu telah menyebabkan nama Kevin Ye menyebar ke seluruh kampus sekolah menengah pertama secara tiba-tiba. Jelas, Kevin Ye telah menjadi idola salah satu gadis generasi baru. Sementara siswa kelas 1 dan kelas 2 masih diam-diam mengikuti ujian mereka, asrama putri telah meledak. Lana Qin telah berbaring di samping komputernya sejak pagi, menjelajahi BBS di kampus. Dia terkejut menemukan bahwa dalam waktu kurang dari sehari, seluruh forum kampus dipenuhi dengan informasi yang terkait dengan Kevin Ye. Wow, lagu yang luar biasa. Lagu yang luar biasa. Lihat, lihat. Sesuatu yang besar terjadi di forum sekolah. Kita melewatkan banyak adegan bagus kemarin. Seru Lana Qin kegirangan, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Mia Fang saat ini sedang mencuci piring. Dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah besar di sekolah. Oh, memangnya kenapa kalau aku melewatkannya? Bukankah itu hanya masalah kecil di sekolah? Apa masalahnya? Kata Mia Fang dengan santai. Lana Qin terkekeh, Mia Fang, tidakkah kamu ingin melihatnya? Aku jamin kamu akan menyesalinya. Apakah kamu tahu siapa yang paling banyak dibicarakan di forum sekolah? Siapa peduli siapa dia, itu tidak ada hubungannya denganku. Kata Mia Fang. Lana Qin meringis ke arah Mia Fang, siapa bilang itu tidak ada hubungannya denganmu? Sepertinya kamu akan mengalami nasib buruk. Tidak kusangka akan ada begitu banyak pesaing tanpa alasan. Aku tidak pernah menyangka bahwa begitu orang itu tenang kembali, dia akan sangat populer di kalangan gadis-gadis. Kevin Ye. Ekspresi Mia Fang berubah, sambil merapikan rambut panjangnya, dia berlari ke arah Lana Qin. Lana Qin tertawa nakal, hehe, sudah kubilang, kamu pasti tertarik. Mia Fang merasa canggung dan memaksakan diri untuk meminta muka, cemberut, siapa yang tertarik pada si idiot itu? Namun, betapapun keras kepalanya dia, Mia Fang tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik komputer Lana Qin. Bahkan Mia Fang sendiri tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat ketika mendengar berita tentang Kevin Ye. Apalagi hal mengejutkan yang dilakukan orang itu. Mia Fang bertanya dengan canggung. Dia tampak tenang tetapi matanya dipenuhi kecemasan. Lana Qin menoleh dan menyeringai pada Mia Fang, tidak banyak, hanya saja kemarin, Kevin Ye pergi ke sekolah dan mengumpulkan lebih dari 100 pengganggu yang datang untuk mencari masalah dengannya. Apa? Mia Fang tercengang dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Lan, kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Lana Qin tertawa lebih berani dari sebelumnya, kupikir Kevin Ye membersihkan 100 pengganggu lainnya yang datang untuk mencari masalah dengannya. Apa yang salah? Mia Fang panik, menyambar komputer Lana Qin, dan berseru pada saat yang sama, lebih dari 100 penjahat, apa yang terjadi? Melihat betapa bersemangatnya Mia Fang, senyumnya menjadi lebih cemerlang, dan dia terus berbicara dengan nada aneh, aku mendengar dari forum bahwa selama ujian pertama tahun kedua, lebih dari 100 penjahat menyerbu ke kelas Kevin Ye dengan tongkat dan parang, mencari masalah dengan Kevin Ye. Tongkat, parang. Idiot itu, apa dia terluka? Mia Fang bertanya dengan cemas. Hehe, laguku yang manis, aku tidak menyangka kau akan begitu peduli pada Kevin Ye. Lana Qin memiliki beberapa makna tersembunyi dalam kata-katanya, saat dia bercanda. Mia Fang segera menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan menyingkirkan komputer di sampingnya. Dia bergumam, siapa yang peduli dengan idiot itu, aku hanya takut dia akan dirawat di rumah sakit dan jika itu terjadi, dengan siapa aku akan mencari orang untuk memutuskan pertunangan. Kau masih keras kepala bahkan sampai sekarang. Awalnya begitu. Mia Fang mendengus. Ekspresi dan emosi Mia Fang semuanya ada di mata Lana Qin. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, Lana Qin telah menemukan bahwa Mia Fang telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui. Selain tahu cara berdandan, Mia Fang juga mengalami perubahan besar dalam emosinya. Selama ini, Mia Fang memberi Lana Qin kesan bahwa tidak ada yang terjadi, bahwa dia adalah peri yang tidak memakan abu manusia. Hampir yakin bahwa semua perubahan pada Mia Fang ini disebabkan oleh Kevin Ye.
Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa menebak bahwa itu karena Kevin Ye. Tidak dapat menahan tawa, Lana Qin menggoda Mia Fang sekali lagi. Lana Qin menggunakan kedua tangannya untuk menopang kepalanya, melihat ke komputer, lalu tertawa tergila-gila, tidak buruk, tidak buruk. Seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia fana untuk mengalahkan 100 orang sendirian. Kevin Ye jauh lebih kuat dari Jin Taiming. Sayangnya, dia tidak melihat video di forum. Memikirkannya, dia pasti sangat tampan. Tidak, tidak, aku benar-benar menyukainya sedikit. Dengan itu, Lana Qin menarik Mia Fang. Mia Fang, bagaimana kalau aku jadikan dia pacarku? Saat dia mengatakan itu, mata Lana Qin mulai berputar tidak wajar, seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Mia Fang mencibir, menegurnya, Lan, biar ku peringatkan kau, jangan pernah berpikir untuk menjadikan Kevin Ye sebagai tamengmu. Jin Taiming, lebih baik kau tangani sendiri, jangan menyeret orang lain ke dalam masalah ini. Hehe. Lana Qin tertawa, Mia Fang, aku mengatakannya dengan tulus. Karena kau tidak menginginkan si idiot itu, berikan saja dia padaku. Kebetulan saja kalian berdua pernah membicarakan tentang pembatalan pertunangan, jadi setelah kalian selesai berbicara, aku akan mengambil alih dan menjadikannya pacarku. Pacar yang tampan dan cakap, hanya memikirkannya saja membuatku merasa aman. Mendengar Lana Qin mengatakan itu, hati Mia Fang langsung menjadi masam, dan dia mendengus dalam hatinya, menyesali keputusannya, mengapa aku bertindak begitu impulsif hari itu, seharusnya aku tidak menyuruhnya untuk mengakhiri pertunangan di depan begitu banyak orang, apa yang harus kulakukan sekarang, apa yang harus kulakukan. Kebohongan Lana Qin yang setengah-setengah memang telah mengganggu hati Mia Fang, membuatnya bingung harus berbuat apa. Yo, aku akan mandi dan sarapan. Lalu berdandan dan mengaku dosaku. Lana Qin meregangkan tubuhnya dengan malas dan melompat seperti seekor kelinci kecil, berteriak keras. Kata-kata ini jelas diucapkan untuk telinga Mia Fang. Hati Mia Fang tergerak saat dia benar-benar memperlihatkan ekspresi di wajah gadis kecil itu. Dia menarik Lana Qin, aku akan pergi denganmu. Hehe, bagus. Lana Qin membuat wajah dan tertawa sinis. Melihat ekspresi Lana Qin, Mia Fang merasa menyesal di dalam hatinya, dan menghentakkan kakinya. Aku benar-benar menggali lubang dan mengubur diriku di sini, kecantikan sekolah yang buruk tidak cukup, sekarang bahkan ada Lana Qin sebagai seorang gadis. Setelah beberapa saat membersihkan, mereka berdua berjalan keluar dari asrama putri, seorang kecantikan sekolah dan boneka porselen. Namun, kemunculan kedua orang ini segera menyebabkan kegemparan. Ya Tuhan, hari apa hari ini? Si cantik sekolah, Mia Fang, dan si cantik, Lana Qin, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan kecantikan? Apa maksudmu dengan berpartisipasi dalam kontes kecantikan? Aku sudah cantik sejak awal. Cantik, ini terlalu cantik. Astaga, aku buta. Aku pasti buta. Sejak Mia Fang dan Lana Qin keluar dari asrama, mereka telah menarik banyak tatapan, dan tidak peduli pria atau wanita, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali. Itu bukan karena hal lain tetapi karena mereka berdua berbeda hari ini, mereka berdua berpakaian berbeda, dan wajah mereka yang awalnya cantik jelita kini tampak sangat berseri-seri. Hal itu membuat orang-orang meneteskan air liur. Mia Fang dan Lana Qin sama-sama terkenal dengan kecantikannya yang polos, jadi meskipun mereka tidak memakai riasan, mereka tetaplah gadis cantik di sekolah. Sekarang setelah mereka meninggalkan kota dengan riasan tipis, hal itu bahkan lebih mengejutkan bagi mereka. Mia Fang, yang tinggi dan ramping, mengenakan gaun biru muda. Rambut panjangnya yang selalu tegak berubah menjadi gelombang bergelombang, dan ia mengenakan topi matahari dengan sepatu hak kristal. Wajahnya yang cantik ditutupi dengan riasan, dan bibirnya yang merah muda tampak merah muda. Satu Mia Fang saja sudah memberi dampak visual, dan bahkan ada Lana Qin di sampingnya. Lana Qin tidak setinggi Fang Miao Miao. Dia hanya mengenakan celana pendek ketat, memperlihatkan kakinya yang ramping dan panjang. Tubuh bagian atasnya menggemaskan seperti spons bayi, dan rambut panjangnya dijalin menjadi kepang kecil anggrek kupu-kupu. Manfaat yang luar biasa. Tidak, coba kulihat. Mereka berdua berjalan keluar asrama dan saling tersenyum. Mereka sangat puas dengan pakaian mereka hari ini. Terutama Mia Fang, yang diam-diam meningkatkan kekuatannya dan berpikir, hehe, Lana Qin, dasar gadis nakal, aku pasti tidak akan kalah darimu. Tepat saat sekelompok babi menghalangi jalan, suara omelan keras terdengar dari belakang kerumunan, minggir, kalian semua. Minggirlah dari hadapanku. Seseorang di antara kerumunan itu segera berkata dengan suara pelan, tidak bagus, itu orang-orang dari Taekwondo. Jin Taiming ada di sini. Kekuatan Taekwondo adalah sesuatu yang terkenal, dan terlebih lagi, Jin Taiming dianggap sebagai ahli nomor 1 di sekolah itu. Semua antek yang mencari keuntungan segera berhamburan ke samping.
Seluruh sekolah tahu bahwa Jin Taiming sedang mengejarnya. Begitu Jin Taiming tiba, tidak ada yang berani menatapnya, itu hanya mencari kematian. Mendengar bahwa Jin Taiming telah datang, suasana hati Lana Qin yang awalnya baik menjadi anjlok. Dengan itu, Lana Qin menarik Mia Fang. Mia Fang, ayo pergi. Sebelum mereka bahkan mengambil 2 langkah, Mia Fang dan Mia Fang dihentikan oleh 2 anak laki-laki yang tersenyum nakal. Kakak ipar, kamu terburu-buru sekali, kemana kamu pergi? Lana Qin mengenali kedua orang ini, salah satunya adalah Hao Ren, yang lainnya adalah Feng Tian. Keduanya berada di taekwondo, mereka adalah antek-antek Jin Taiming. Lana Qin tampak tidak senang dengan mereka berdua, dan langsung berkata, minggir, siapa kakak iparmu? Hehe, kakak ipar. Kamu adalah wanita bos kami, jadi tentu saja kamu adalah kakak ipar kami. Kedua orang ini tidak berani menyinggung Lana Qin. Huff, kalian berdua anjing tidak bisa mengatakan hal yang baik. Jika kalian berani berbicara omong kosong lagi, hati-hati aku bisa menuntut kalian atas tuduhan fitnah. Lana Qin kembali mencengkeram Mia Fang, ayo pergi, abaikan orang-orang ini. Tepat saat Lana Qin hendak pergi, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan mencengkeram lengannya. Lan. Lana Qin bahkan tidak perlu menoleh untuk membayangkan wajah penuh kebencian itu. Dia mendengus dingin dan menepis tangan pihak lain dengan keras, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Jin Taiming, sudah cukup. Bab 58 wanita tua ini sangat menyukainya. Orang yang berani menahan Lana Qin di pintu masuk asrama putri tidak lain adalah ahli nomor 1 yang legendaris, Presiden Perkumpulan Taekwondo Jin Taiming. Ahli nomor 1 dari sekolah menengah atas No. 1 itu terdengar ketakutan, tetapi jangan mengira Jin Taiming adalah pria yang tangguh. Sejujurnya, Jin Taiming tidak memiliki penampilan yang garang. Sebaliknya, dia memiliki wajah yang tampan. Dia juga memiliki cermin berbingkai emas. Selain tinggi badannya yang sedikit lebih tinggi, dia sama sekali tidak terlihat begitu kuat. Dia lembut dan sopan, tetapi sebaliknya tampak seperti seorang sarjana. Namun, hanya Mia Fang yang tahu bahwa Jin Taiming adalah ahli sejati, dan itu tidak sesederhana taekwondo. Dipukul oleh Lana Qin, Jin Taiming segera melepaskan tangannya karena malu, dan hanya tertawa, Lan, kemana kamu terburu-buru? Apa kamu keberatan jika aku pergi ke kafetaria untuk makan? Lana Qin menjawab dengan tidak senang. Jin Taiming terkekeh pelan, tepat sekali, kita juga akan pergi ke kafetaria. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Tidak, terima kasih. Lana Qin mendengus dingin, dan menarik Mia Fang, ingin pergi. Melihat Jin Taiming telah dipermalukan, beberapa orang di kerumunan mulai menyombongkan diri, hehe, sepertinya hari ini, Jin Taiming tidak akan mendapatkan apa-apa lagi selain ini. Tentu saja, kamu tidak tahu berapa kali Jin Taiming menolak setelah mengejarnya selama 2 tahun. Jika itu aku pasti sudah menyerah sejak lama. Dia benar-benar sabar, dan bertahan sampai hari ini. Lana Qin itu benar-benar beruntung. Jika senior Jin Taiming bersedia mengejarku, aku akan segera membalasmu dengan tubuhku. Kamu harus berhenti melamun. Lana Qin adalah gadis cantik di sekolah, apa yang kamu anggap penting? Huff, menurutku dia juga tidak secantik itu. Bagaimanapun, Jin Taiming masih merupakan tokoh berpengaruh di sekolah, dan memiliki banyak penggemar. Beberapa orang di kerumunan sudah mulai berebut untuk mendapatkan Jin Taiming. Beberapa gadis bahkan mulai merasa masam. Namun pada akhirnya, Jin Taiming tidak memperhatikan suara-suara itu. Matanya yang lembut hanya tertuju pada Lana Qin, dan sangat disayangkan bahwa Lana Qin tidak pernah meliriknya sedikit pun. Meskipun hal ini membuat Jin Taiming merasa sangat sedih, semakin sulit untuk mengejar seorang gadis, semakin mereka dapat merangsang keinginan Jin Taiming untuk menaklukkan mereka. Lan, jangan terlalu jauh dari orang lain. Apakah kamu tidak mengerti pikiranku? Jin Taiming berkata dengan suara rendah. Lana Qin berkata dengan tidak sopan, Jin Taiming, terima kasih atas niat baikmu, tetapi aku, Lana Qin, benar-benar tidak merasakan apapun untukmu. Juga, tolong panggil aku Lana Qin. Nama Lan bukanlah nama yang bisa kau panggil, aku tidak begitu mengenalmu. Baiklah. Jin Taiming merasa kehilangan semangat lagi, wajahnya sedikit berkedut, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Setelah ditolak dan dipermalukan berulang kali oleh Lana Qin, ini sudah mencapai batas akhir Jin Taiming. Melihat Lana Qin hendak pergi, Jin Taiming meraih pergelangan tangan Lana Qin sekali lagi. Kali ini, Jin Taiming menggunakan banyak kekuatan dan mencubit Lana Qin begitu keras hingga terasa sakit. Lepaskan aku. Jin Taiming, apa yang kau lakukan? Kau menyakitiku. Lana Qin berkata dengan keras, sambil berbicara, dia melemparkan tinjunya ke arah Jin Taiming. Namun, Jin Taiming tidak bergerak sama sekali, dan terus menatap Lana Qin dengan keras. Sial, Jin Taiming terlalu tidak berguna, menindas gadis seperti Lana Qin. Benar, dia tidak mungkin mencoba memaksakan diri pada kita, kan?
Ini terlalu tercela. Aku tidak bisa mentolerir ini, aku tidak bisa mentolerir ini. Lepaskan dewiku. Melihat Jin Taiming dengan keras kepala memegang Lanakin dan tidak melepaskannya, kerumunan itu langsung menjadi riuh. Namun, tidak ada yang berani mendekati mereka. Lagi pula, taekwondo bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Apa yang kalian gumamkan? Apa yang kalian gumamkan? Enyahlah. Aku hitung sampai 3. Siapapun yang berani berdiri di sini, akan segera kubuat mereka berbaring di tanah. Apa kalian percaya padaku? Hao Ren dan Feng Tian adalah dua anjing setia bagi Jin Taiming. Setelah melihat bahwa bos mereka memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan, mereka segera mulai membersihkan area tersebut. Setelah dimarahi 2 kali berturut-turut, semua siswa di sekitarnya memeluk kepala mereka dan merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, mereka hanya beberapa siswa, bagaimana mereka berani memprovokasi orang-orang dari taekwondo. Meskipun beberapa anak laki-laki sangat mencintai Lanakin, tetapi Lanakin bukanlah pacar mereka. Tetap di luar pada saat ini, bukankah masih dipukuli oleh orang lain? Namun, para penonton tidak pergi begitu saja. Mereka semua berkumpul 10 meter jauhnya, masih melihat Lanakin dan Jin Taiming dari jauh, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat ini, Mia Fang, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya melangkah maju dan berkata dengan mata menyipit, Jin Taiming, apa yang coba kau lakukan? Lepaskan Lan Lan. Jin Taiming terkejut, dan Jin Taiming yang marah sepertinya lupa bahwa pada saat ini, Mia Fang masih ada di samping Lanakin. Mendengar omelan Mia Fang, Jin Taiming segera melepaskan tangannya. Dia menatap tajam ke arah Mia Fang. Tatapan mata Jin Taiming menunjukkan bahwa dia takut tanpa alasan. Sial, dia benar-benar lupa bahwa harimau betina ada di sampingnya. Tidak peduli seberapa cantik Mia Fang berpakaian, Jin Taiming tidak akan berani menatap matanya. Karena di mata Jin Taiming, Mia Fang hanyalah seekor harimau betina yang tidak mampu disakitinya. Akan sia-sia jika mengatakan bahwa Jin Taiming adalah ahli nomor 1 di sekolah menengah. Hanya Jin Taiming sendiri yang tahu dengan jelas bahwa gunung es di depannya adalah ahli nomor 1 yang sebenarnya di sekolah menengah. Jika bukan karena fakta bahwa Mia Fang dan Lanakin telah menempel bersama seperti dua boneka kecil, Jin Taiming pasti sudah bersujud kepada Lanakin. Menggosok pergelangan tangannya yang merah, Lanakin sangat marah. Di masa lalu, meskipun Jin Taiming sebenci lalat, dia tidak pernah kasar pada dirinya sendiri. Mia Fang, ayo pergi. Lanakin menatap Jin Taiming dengan galak, dan berkata kepadanya. Kamu tidak diizinkan pergi. Ekspresi di mata Jin Taiming berkedut hebat. Dia tidak tahan melihat Lanakin mengabaikannya seperti ini, dan terus-menerus meledak. Namun, Jin Taiming juga memiliki keraguan, dan tidak berani bertindak gegabah terhadap Lanakin. Lanakin berkata dengan nada meremehkan saat menghadapi Jin Taiming, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jin Taiming menyipitkan matanya dan berkata dengan nada tirani, Lanakin, jika kau tidak menjelaskan semuanya di antara kami berdua, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jelaskan dengan jelas. Lanakin mencibir, apa yang perlu dijelaskan di antara kami berdua? Tiba-tiba, Lanakin menarik napas dalam-dalam. Jin Taiming, karena kau begitu keras kepala, maka aku, Lanakin, akan membuatmu menyerah hari ini. Di hadapan begitu banyak orang hari ini, aku, Lanakin, dengan jelas dan gamblang mengatakan kepadamu bahwa sangat mustahil bagimu dan aku untuk bersama. Dalam kehidupan ini dan selamanya, ini adalah jawaban yang membuatmu puas. Kata-kata Lanakin begitu tegas dan ada begitu banyak teman sekelas di antara mereka. Bahkan seorang anak laki-laki biasa tidak akan sanggup menanggung penolakan yang begitu kejam, apalagi Jin Taiming yang biasanya sombong. Urat-urat di tangan Jin Taiming sudah terjepit hingga menonjol, garis-garis darah membentuk garis di matanya saat dia hampir mengamuk. Kenapa? Kenapa? Jin Taiming mengembuskan napas dengan keras, melambaikan tangannya, dan meraung, mungkinkah karena si bodoh itu? Raungan marah Jin Taiming mengguncang semua orang, bahkan Lanakin pun tercengang di tempat. Ketika Jin Taiming menyebut kata, bodoh, Lanakin tanpa sadar teringat kembali pada penampilan Kevin Ye, tetapi dia tidak mengerti mengapa Jin Taiming akan melibatkan Kevin Ye dalam masalah ini. Apa bagusnya si tolol itu? Lanakin, kau benar-benar menolakku karena seorang tolol. Jin Taiming kini menampakkan ekspresi yang kejam. Ia merasa bahwa yang telah hilang darinya bukan hanya wanita yang dicintainya, tetapi juga harga dirinya sebagai seorang pria. Dikalahkan oleh seorang tolol adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Jin Taiming. Namun, saat ini, selain Jin Taiming, masih ada Mia Fang dan Lanakin yang sama-sama marah. Mia Fang diam-diam marah dalam hatinya. Ia berpikir dengan nada meremehkan saat melihat Jin Taiming, menurutmu siapa dirimu yang berani menghina tunanganku, Mia Fang? Lanakin berbeda dari Mia Fang, kemarahannya tergambar jelas di wajahnya dan diungkapkan melalui kata-kata.
Kemarahan semacam ini tampaknya datang entah dari mana, bahkan Lana Qin sendiri tidak dapat menjelaskannya, seolah-olah seseorang telah menyentuh lubuk hatinya yang terdalam. Lana Qin tanpa ragu-ragu langsung berlari ke hadapan Jin Taiming, memangnya kenapa kalau kau tolol? Jin Taiming, biar ku beritahu, kau tidak punya kualifikasi untuk menghina Kevin Ye. Aku, Lana Qin, sangat menyukainya, dan aku jatuh cinta padanya. Lagi pula, siapa hubungannya denganmu, Jin Taiming? Suara Lana Qin keras dan menusuk. Bahkan jika dia berjarak 10 meter, dia masih bisa mendengar suara itu dengan jelas. Ya Tuhan, apakah aku salah dengar? Lana Qin, si cantik boneka porselen Lana Qin benar-benar mengatakan bahwa dia menyukai Kevin Ye, hehe, kau keluar. Masalah ini sudah lama tersebar. Dikatakan bahwa Lana Qin berinisiatif untuk mengundang Kevin Ye makan di perpustakaan beberapa hari yang lalu, benarkah itu? Aku melihat bahwa Jin Taiming telah kehilangan banyak muka sekarang. Mengapa aku merasa seperti bagian atas kepalanya mulai bersinar dengan cahaya hijau? Jin Taiming tidak pernah menyangka bahwa Lana Qin akan begitu lugas dan berani mengatakan bahwa dia menyukai si bodoh itu. Jin Taiming yang sekarang merasa wajahnya seperti terbakar, seolah-olah seseorang telah menamparnya dengan kejam. Awalnya, Jin Taiming tidak percaya ketika dia mendengar Si Ting dan kelompoknya membicarakannya, tetapi dia hanya menertawakannya ketika dia mendengar si bodoh itu. Jika dia tidak ingin mendengarnya dari Lana Qin sendiri, dia harus mempercayainya. Jin Taiming berkata dengan senyum dingin, bagus, 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 sangat bagus. Lana Qin, kamu benar-benar jatuh cinta pada si bodoh itu, dan aku, Jin Taiming, tidak akan membiarkannya ada di dalam kampus ini. Aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa menyukai si bodoh lumpuh seperti itu. Mendengar ancaman Jin Taiming, hati Lana Qin menegang, Jin Taiming, apa yang kamu coba lakukan? Bukankah kau menyukainya? Aku akan membawa orang untuk melumpuhkannya sekarang. Sambil berkata demikian, Jin Taiming menunjuk Lana Qin, biar ku katakan ini padamu, Lana Qin, dalam kehidupan ini dan selamanya, kau hanyalah wanita milikku, Jin Taiming. Jika orang lain ingin menargetkanmu, siapa yang berani memiliki pikiran seperti itu, maka aku, ayahmu, akan melumpuhkan mereka. Jin Taiming juga kejam, dan ingin langsung memaksa Lana Qin ke jalan buntu, tetapi Lana Qin langsung panik. Dia benar-benar takut Jin Taiming akan menemukan masalah dengan Kevin Ye saat ini. Tetapi tepat pada saat ini, Mia Fang berbicara lagi, Jin Taiming, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari Kevin Ye, aku, Mia Fang, tidak akan memaafkanmu. Apa? Jin Taiming baru saja selesai mengucapkan kata-kata kasarnya ketika dia mendengar ancaman Mia Fang. Dia tertawa getir dalam hatinya, bagaimana kau bisa mengikutiku, Nona, mengapa kau ada di mana-mana? Namun, Jin Taiming tidak dapat melemahkan sikapnya yang mengesankan, Mia Fang, masalah ini, apa hubungannya denganmu? Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak memberi muka pada Paman Fang. Mia Fang melangkah maju, dan memarahi, Kevin Ye adalah tunanganku, Mia Fang. Jin Taiming, apakah menurutmu masalah ini ada hubungannya denganku? Jin Taiming tertegun di tempat, pikirannya mulai mengembara, ini, orang bodoh yang disukai Lana Qin adalah tunangan Mia Fang. Apa ini dan apa ini? Mengapa aku merasa otakku tidak cukup? Jangankan Jin Taiming, para siswa yang menonton juga mulai tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terlalu berantakan, terlalu berantakan. Hubungan ini tampaknya sedikit berantakan, atau apakah dunia sudah gila? Apakah kedua wanita itu melayani satu suami? Mia Fang terlalu murah hati. Dia jelas tahu bahwa Lana Qin menyukai tunangannya, tetapi dia masih bisa tetap tenang. Mungkinkah hubungannya dengan Lana Qin sudah sedekat ini? Anak laki-laki yang disukai Lana Qin sebenarnya adalah tunangan Mia Fang, untuk benar-benar memiliki dua gadis cantik sekolah, Lana Qin dan Mia Fang, menerkamnya satu demi satu. Dewa macam apa Kevin Ye ini? Kamu bahkan tidak tahu ini, Kevin Ye adalah Ye bodoh dari tahun kedua sekolah menengah atas dengan kelas 11. Sial, itu sebenarnya dia, sepertinya Jin Taiming bertemu lawan yang kuat. Bab 59 Mulut Gagak. Jin Taiming selalu merajalela di kampus sekolah menengah pertama nomor 1, dan tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Awalnya, dia hanya ingin melumpuhkan Kevin Ye. Dia hanya orang bodoh, tidak peduli seberapa mengerikan prestasi Kevin Ye, dia tidak akan layak di mata Jin Taiming. Namun, satu-satunya yang masih hidup dan sehat adalah nenek kecil Mia Fang yang berani mengancamnya, yang membuat Jin Taiming sangat takut. Terutama karena Kevin Ye sebenarnya masih menantu keluarga Fang, Jin Taiming tidak berani bergerak. Dia hanya bisa merajuk pada dirinya sendiri. Dan pada saat itu, Kevin Ye yang menjadi pusat masalah ini, tampak baik-baik saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah berjalan cukup lama, Kevin Ye perlahan keluar dari kelas dengan buku pelajaran di bawah lengannya. Ayah, ujian selama 2 hari akhirnya berakhir. Hebat, sekarang kita bisa bersantai dengan mudah.
Kevin Ye, tunggu. Melihat Kevin Ye berjalan keluar kelas, Lin Sailing segera mengikutinya keluar, menyusulnya. Keduanya pergi satu per satu. Adegan ini hampir menjadi kejadian biasa, dan siswa kelas 11 tahun kedua sudah terbiasa dengan hal itu. Beberapa orang di belakang mereka menggoda, hehe, aku lihat Kevin Ye dan Lin Sailing benar-benar terlihat seperti suami istri, mereka benar-benar pasangan. Kata-kata ini begitu ringan hingga tanpa disadari sampai ke telinga Qiao Yu. Qiao Yu sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Dalam 2 hari ini, Qiao Yu secara pribadi telah menyaksikan Kevin Ye berubah dari orang bodoh menjadi orang biasa dan kemudian dari orang biasa menjadi tokoh terkenal. Baru beberapa hari, tetapi seluruh kelas 11 terfokus pada Kevin Ye. Sedangkan dirinya sendiri, dia telah menjadi sasaran penghinaan. Qiao Yu tidak terbiasa dengan perbedaan seperti ini. Tuan Muda Yu, si bodoh Kevin Ye itu menyebarkan semakin banyak rumor, dia telah membayangi kekuatanmu, apa yang harus kita lakukan? Zhao Longxing berkata sambil mendekati Qiao Yu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Qiao Yu menggertakkan giginya dengan keras. Pada saat ini, meskipun dia, Qiao Yu, tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak diuntungkan dalam hal opini publik. Gadis-gadis yang awalnya berdiri di sisinya semuanya menoleh ke arah Kevin Ye pada suatu saat. Setelah berpikir lama, Qiao Yu tiba-tiba merasa bahwa selain keluarganya, dia tidak punya hal lain untuk dibandingkan dengan dirinya. Dalam hal perkelahian, Kevin Ye menakutkan, dan dalam hal hubungan, dia lebih baik darinya. Perasaan tidak berdaya memenuhi hati Qiao Yu. Namun dengan sangat cepat, Qiao Yu memikirkan satu hal, hasil. Benar, aku masih punya hasil. Seolah-olah dia telah berpegang teguh pada harapan terakhirnya untuk menyelamatkan nyawa, mata Qiao Yu berbinar. Hehe, Kevin Ye, dasar bodoh, memangnya kenapa kalau kamu sudah menjadi normal, apakah hasilmu masih lebih rendah dariku? Kamu tunggu saja dan lihat saja. Saat hasilnya keluar minggu depan, aku pasti akan mengeluarkanmu dari kelas. Selama kamu pergi, aku, Qiao Yu, akan tetap menjadi pusat perhatian. Qiao Yu yang tak berdaya, Tuan Muda Qiao yang menyedihkan hanya memiliki pikiran ini saat itu. Namun, saat hasil ujian ini keluar, Tuan Muda kita Qiao sekali lagi ditampar di wajahnya. Mengikuti dari dekat di belakang Kevin Ye, Lin Sailing menundukkan kepalanya. Keduanya berjalan cukup lama sebelum Lin Sailing akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Kevin Ye, bagaimana perasaanmu tentang ujian ini? Menghadapi Kevin Ye, emosi Lin Sailing menjadi tidak wajar. Sejak hari ketika Lana Qin berinisiatif untuk mengundangnya ke perpustakaan, rasa bahaya entah mengapa muncul di hati Lin Sailing. Dan kemarin, Kevin Ye menggunakan kekuatannya sendiri untuk memukuli lebih dari 100 penjahat dengan kasar, mengguncang seluruh kampus. Hal ini membuat Lin Sailing merasa bahwa dia semakin menjauh dari Kevin Ye. Perasaan rendah diri dalam hati Lin Sailing terus meningkat. Melihat Kevin Ye yang berseri-seri, Lin Sailing benar-benar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Awalnya, Lin Sailing hanya bersikap baik kepada Kevin Ye karena kebaikan, karena dia tidak tahan melihat teman-teman sekelasnya menindas Kevin Ye. Namun, Lin Sailing tidak pernah menyangka bahwa si bodoh yang awalnya ditindas akan menjadi naga dan burung phoenix sejak awal. Dengan suara angin dan hujan, sepertinya dia sendiri tidak bisa lagi mengimbanginya. Melihat Kevin Ye saat ini, Lin Sailing tidak bisa menahan diri untuk mulai mengenang masa lalu. Bahwa Kevin Ye masih bodoh. Itu mungkin saat paling bahagia dalam hidupnya. Saat ini, Kevin Ye seperti seekor naga yang melolong ke 9 surga, dan memiliki begitu banyak pelamar yang mulia dan kuat di sisinya. Tampaknya merasakan sedikit fluktuasi dalam emosi Lin Sailing, Kevin Ye tertawa tak berdaya. Dia berpura-pura santai dan berkata dengan lembut, ujian ini tidak buruk, lagi pula aku sudah menyelesaikannya, jadi sebaiknya aku tidak memikirkannya lagi. Kalau dipikir-pikir, dengan kutu buku sepertimu yang membantuku mengulas, aku mungkin tidak akan mendapat peringkat terakhir lagi. Lin Sailing memaksakan senyum, mengerutkan bibirnya untuk waktu yang lama, lalu melanjutkan, Kevin Ye, sekolah akan memberi kita cuti 1 hari dari kelas 12 besok setelah ujian. Apa yang akan kamu lakukan? Kevin Ye memiringkan kepalanya dan tertawa, apa yang akan kamu lakukan? Kurasa aku belum memutuskan. Mendengar jawaban Kevin Ye, Lin Sailing tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyum gembira. Namun setelah membuka mulut cukup lama, Lin Sailing menelan semua kata yang ingin diucapkannya dan berkata, kamu lelah karena ujian 2 hari ini, kamu harus beristirahat dengan baik di sekolah selama liburan, dan jangan berkeliaran, atau kamu akan mendapat masalah lagi. Hehe. Baiklah. Kevin Ye menggaruk kepalanya dan tertawa. Baiklah, aku pergi dulu. Aku pulang untuk liburan besok. Aku belum pulang selama 2 minggu untuk ujian. Aku ingin kembali dan memeriksanya. Kamu tinggal saja di sekolah dan jangan membuat masalah, kamu dengar.
Sebelum mereka pergi, Lin Sailing masih berbicara dengan Kevin Ye, seolah-olah dia adalah seorang tetua yang menasihati juniornya. Hanya saja penampilan Lin Sailing sangat aneh, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi terhenti di tengah jalan. Aku mengerti. Kevin Ye seperti anak yang patuh di hadapan Lin Sailing, dia tidak lagi memiliki aura mendominasi seperti kemarin, yang dapat dibandingkan dengan 100 orang. Lin Sailing merasa curiga untuk waktu yang lama, dan berbalik untuk pergi. Sosok itu tampak sedikit bingung, punggungnya menghadap Kevin Ye, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, si idiot ini, dia benar-benar bodoh. Dia sudah mengatakan kepadanya bahwa aku akan pulang besok, mengapa dia tidak memiliki penglihatan? Kevin Ye juga penasaran, hanya setelah dia melihat sosok punggung Lin Sailing menghilang dari pandangannya, dia bergumam. Lin Sailing tampaknya aneh hari ini, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku, tetapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Sambil melambaikan tangannya, Kevin Ye berkata, lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Aku akan bertanya padanya tentang hal itu saat dia kembali. Setelah itu, Kevin Ye mulai berjalan menuju asrama laki-laki. Ketika dia kembali ke asrama, Howard Zhang baru saja masuk ketika orang itu datang untuk menyambutnya. Dia menatap Kevin Ye seolah-olah sedang melihat monster. Kevin Ye mendorong Howard Zhang menjauh dan berkata dengan ketus, Hyacin, ada apa denganmu, nak? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Howard Zhang tertawa sinis, Kakak Ye, kamu benar-benar hebat. Kamu tidak hanya pandai berkelahi, kamu juga pandai menggoda gadis-gadis. Cepat ceritakan padaku bagaimana kamu berhasil mendapatkan 2 gadis cantik dari sekolah kita. Aku ingin belajar darimu. Kevin Ye benar-benar bingung, Hyacin, ada apa denganmu hari ini? Apa yang kamu bicarakan dan apa itu? Aku sama sekali tidak mengerti. Hehe, Kakak Ye, berhentilah berpura-pura. Masalah ini telah mencapai forum sekolah, Howard Zhang dipenuhi aura seseorang yang ingin mengungkap akar permasalahan ini. Namun, Kevin Ye bingung. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan, sungguh membosankan. Melihat bahwa Kevin Ye mengakuinya apapun yang terjadi, Howard Zhang segera berlari ke tempat tidurnya dan mengeluarkan laptop secara misterius. Kevin Ye segera memarahinya sambil tersenyum, sialan, Hyacin, dasar bocah nakal, kau benar-benar menyembunyikannya dengan baik, aku tidak menyangka kau benar-benar akan membawa komputer bersamamu. Sudah lama sekali, aku belum pernah melihatmu mengeluarkannya dari asramamu. Howard Zhang tersenyum nakal, Kakak Ye, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Saat itu, ada Wang Xian dan Liu Rong dan yang lainnya, bagaimana aku berani mengambil harta karun ini? Jika kau mengambilnya dan membiarkan mereka mencurinya, maka aku akan membelinya untuk keluargaku. Jika mereka mencurinya, itu akan sangat sia-sia. Kevin Ye tertawa, dan menunjuk Howard Zhang, kau. Hehe, Kakak Ye, komputer ini bukanlah poin utama, poin utamanya adalah sebuah posting di forum sekolah. Lihat. Hanya postingan ini saja sudah menarik banyak perhatian. Kevin Ye mengambil alih komputer, dan berkata dengan bingung, bukankah itu hanya sebuah postingan? Orang-orang yang bosan di forum sekolah memposting setiap hari, apa yang aneh tentang itu? Hehe, aku bisa melupakan postingan lainnya, tetapi yang ini banyak berhubungan dengan Kakak Ye. Howard Zhang menatap pemandangan di depannya dengan pandangan yang mendalam, sambil menunjuk ke utas di layar. Di papan diskusi kampus sekolah menengah No. 1, sebuah catatan merah terang memiliki judul yang jelas, itu sangat menarik perhatian. Judul utamanya adalah, boneka porselen si cantik Lanakin menunjukkan cinta kepada si bodoh Kevin Ye melalui udara. Subjudul surat itu berbunyi, si cantik sekolah dari Gunung Es menolak untuk menerima identitas Kevin Ye sebagai tunangannya. Tanpa membuka utas itu, Kevin Ye langsung mengeluh, apa semua kekacauan ini? Saudara Ye, lihat, bahkan forum telah disebarkan, jangan sembunyikan apapun dariku. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rasio klik tayang posting ini telah melampaui posting kemarin. Konten dalam posting tersebut disaksikan secara pribadi oleh orang yang terlibat, dan bahkan ada video dirinya yang bersaksi. Kevin Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Membuka video tersebut, dia melihat Lanakin berbicara. Terutama ketika Lanakin mengatakan itu, aku suka dia tidak muncul dalam video dan bergema, dan aku bahkan membuat fitur. Kevin Ye tertawa getir, mencubit ujung hidungnya, dan mendesah, gadis gila itu Lanakin, dia membuatku kesulitan. Hehe, saudara Ye, ini disebut menjadi populer dan membuat masalah. Untuk berkah seperti milikmu, tidak ada seorang pun yang akan memikirkannya. Kevin Ye mencubit bagian tengah alisnya dan tertawa getir, lalu memutar matanya ke arah Howard Zhang, sungguh berkah dari orang-orang Qi, menurutku ini lebih seperti kesengsaraan bunga persik. Kalian benar-benar tidak bisa membiarkanku menjalani kehidupan yang damai. Saat Kevin Ye berbicara,
Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh, menatap pintu besar ruangan itu dengan wajah sedingin es. Segera setelah itu, dia mendengar suara dentuman keras, dan pintu asrama 205 ditendang terbuka oleh seseorang. Ye bodoh, keluar. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kevin Ye mendecakkan bibirnya, dan berkata dengan tidak senang ke arah Howard Zhang, Hyacin, dasar bocah nakal, mulutmu benar-benar pembawa sial. Apa maksudmu dengan semua orang populer? Lihat, ini yang sedang kamu bicarakan. Howard Zhang segera menutup mulutnya dan mendesah dalam hatinya, sial, bukankah kamu harus begitu pintar?